Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Hairanur Fatir dengan NIM 7070225000043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kasus tentang dilema sang arsitek anak muda berdasarkan perspektif agama Islam. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat ditemukan. Di antaranya, yang pertama, krisis identitas dan kurangnya pemahaman tentang tujuan hidup bagi seorang muslim. Dalam kasus ini, Farhan merasa hampa meskipun dirinya sudah sukses, karena ia belum memahami bahwa tujuan utama hidup bagi seorang muslim yaitu beribadah kepada Allah. Akibatnya, dia hanya fokus pada pencapaian dunia tanpa arah spiritual yang jelas. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah kepadaku. Yang kedua, ketidakseimbangan antara orientasi dunia dan akhirat. Farhan lebih mengutamakan karir dan materi dibandingkan ibadah. Hal ini menyebabkan hidupnya tidak seimbang. Dalam Islam, keduanya harus berjalan beriringan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam tidak melarang mengejar dunia, tetapi harus seimbang dengan akhirat. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala dan akhirat, dan janganlah kamu meluapkanmu bagianmu di dunia. Yang ketiga, dilema etika dalam pekerjaan. Dari kasus ini, Farhan dihadapkan dengan pekerjaan yang fungsinya meragukan secara agama. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah pekerjaan tersebut halal atau tidak, sehingga ia harus mempertimbangkan nilai-nilai syariat sebelum mengambil keputusan. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat meragukan dan memilih sesuatu yang jelas kehalalannya. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi yang artinya, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, konflik antar umat beragama di lingkungan kerja. Dari kasus ini, terjadi perbedaan kepentingan antar karyawan yang berbeda keyakinan, terutama dalam penggunaan fasilitas ibadah, sehingga menimbulkan konflik di lingkungan kerja. Dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk menghormati perbedaan tanpa mencampur adukan akidah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa kehidupan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Seorang muslim harus berpegang pada Al-Quran dan hadis dalam setiap keputusan, agar hidup lebih terarah dan bermakna. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.